lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat. Nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Nah, karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas, Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari, 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Para sahabat, jelas sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa memang di dalam sholat kita harus merasa dilihat Allah. Karena memang itulah kuncinya, kalau kita merasa dilihat Allah, maka sholat kita akan semakin hari semakin baik. Perilaku kita semakin hari semakin baik. Jelas sekali bahwa merasa dilihat Allah itu akan menimbulkan sifat-sifat yang jujur, sifat-sifat yang benar. Kita bisa memelihara diri kita. Dan namun demikian, bagaimana agar kita benar-benar merasa dilihat Allah itu? Dan itu benar-benar harus kita buat di dalam diri kita sehingga kita merasa dilihat Allah. Nah, karena itulah dia di dalam sholat, kita diajarkan oleh Allah untuk membaca Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah orang-orang yang memujinya. Sami Allah. Maha mendengar Allah. Maksudnya bukan hanya mendengar saja, tetapi Allah itu mendengar dan memahami. Bahkan sampai ke dalam isi hati kita dipahami oleh Allah. Pikiran kita dipahami, perasaan kita dipahami, hati kita dipahami, semua keadaan kita dipahami, sampai dengan betul-betul Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengarkan, sampai dengan Allah itu memahami. Nah, itulah kata-kata daripada Sami Allah. Nah, untuk itu, agar kita bisa merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa dipahami oleh Allah, semuanya harus dilatih. Dilatih, dibuat memorinya.
dibuat program pikirannya, program jiwanya. Dengan berlatih itulah nanti kita bisa benar-benar merasakan dilihat oleh Allah. Karena itu para sahabat, di dalam penerapan sholat khusyuk 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur, kita melatihnya sami Allah itu. Kita sebut dengan terapi ihsan biasanya. Dan dengan demikian kita ulang dengan cara berlatih itu, akhirnya kita akan merasakan bagaimana dilihat Allah itu. Bagaimana dipahami Allah itu. Bagaimana disaksikan oleh Allah itu. Dan terasa nantinya. Nah, kita ambil cara dengan cara berlatih. Seperti apa itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan jiwa kita? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita melihat benar-benar kita akan merasakan bagaimana kita dilihat Allah itu dalam kalimat sami Allah. Nah, ini coba perhatikan teks tulisannya. Ini sami Allah. Kita perhatikan satu-satu di sini. Dan apa yang disebut dengan penghayatan makna. Nah, kemudian dari tulisan ini dipelajari dulu hingga paham. Maksudnya, kemudian ditulis ulang, terlebih dahulu Arabnya, artinya, penghayatan maknanya, makna singkatnya, kata kuncinya, agar lebih bisa paham lagi. Nah, ini, Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah orang-orang yang memujinya. Nah, sami Allah saja kita singkat karena untuk memudahkan merekam, artinya Allah maha mendengar atau maha mendengar Allah. Kata kunci maknanya adalah memahami, artinya mendengar dan memahami itu maksudnya. Nah, kemudian kita buat makna singkatnya supaya lebih mudah untuk diingat. Ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, perasaan saya, dan hati saya. Nah, penghayatan maknanya menyeluruh. Ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, perasaan saya, isi hati saya, keadaan saya. Engkau melihat dan menyaksikan saya. Saya sedang memuja dan mengagungkan Engkau, ya Allah. Nah, ini dilatih berulang-ulang sehingga kita benar-benar paham dan menghayati. Nah, nanti akan terbawa di dalam sholat. Nah, para sahabat, memang untuk sholat ini tidak bisa kita cukup hanya teori saja, tetapi harus dengan berlatih. Karena itulah sholat khusyuk metode 3T itu dengan pola belajarnya teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, sehingga berlatih inilah yang menentukan. Dalam hal ini sami Allah akan merasakan kita disaksikan dan dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.